Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Oktariani, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, NPM 19010013 dari kelompok 2. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang berjudul Ruang Lingkup Manajemen Sarana dan Prasarana. Sebelum memasuki materi, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anfauna Ilma, mahasiswa semester 3 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Prinsewu di Program Pendidikan Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya dari kelompok 2 sebagai pemateri 2 dan 4. Berikutnya ada saudara. Ya, nama saya Wawan Rizkiawan Sebagai pemateri ketiga. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perencanaan sarana dan prasarana. Poin yang pertama, hakikat perencanaan sarana dan prasarana di persekolahan. Pengertian dari sarana dan prasarana di persekolahan itu sendiri, pada dasarnya perencanaan merupakan suatu proses kegiatan menggambarkan sebelumnya hal-hal yang akan dikerjakan. Kemudian dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Maksudnya, perencanaan sarana dan prasarana di persekolahan dapat disimpulkan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang, rancangan pembelian, rehabilitasi, distribusi atau pembuatan barang, dan perlengkapan sesuai kebutuhan sekolah. Lalu selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari perencanaan sarana dan prasarana di persekolahan itu ada dua. Yang pertama, untuk menghindari kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Yang kedua, ada untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan. Selanjutnya, ada manfaat dari perencanaan sarana dan prasarana di persekolahan. Yang pertama, ada membantu untuk menentukan tujuan. Yang kedua, untuk menentukan langkah yang dilakukan. Yang ketiga, menghilangkan ketidakpastian. Yang keempat, dapat dijadikan suatu pedoman. Dan selanjutnya ada unsur atau pihak yang perlu dilibatkan dalam perencanaan sarana dan prasarana di persekolahan. Yang pertama, ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, kepala tata usaha, bendahara, serta BP3 atau komite sekolah. Lalu selanjutnya ada persyaratan yang harus diperhatikan dalam perencanaan sarana dan prasarana di persekolahan. Yang pertama, perencanaan harus dipandang integral dari usaha peningkatan kualitas proses belajar dan mengajar. Yang kedua, perencanaan harus jelas. Yang ketiga, mengikuti pedoman. Yang keempat, mengikuti prosedur yang berlaku. Yang kelima, fleksibel. Maksud dari fleksibel bisa menyesuaikan keadaan, situasi dan kondisi yang tidak disangka-sangka. Selanjutnya, ada prosedur perencanaan sarana dan prasarana di persekolahan. Itu ada dua prosedur. Yang pertama, identifikasi dan menganalisis kebutuhan sekolah. Maksudnya, mencatat dan mendaftarkan secara tertib dan teratur terhadap seluruh kebutuhan sekolah. Lalu yang kedua, ada prosedur mengadakan seleksi. Nah, dalam mengadakan seleksi itu ada dua seleksi. Yang pertama, menyusun konsep program, dan yang kedua, pendataan. Yang pertama, menyusun konsep program. Di dalam menyusun konsep program itu ada prinsip dalam menyusun konsep program. Yang pertama, ada penanggung jawab atau pemimpin pelaksanaan program. Yang kedua, ada kegiatan yang konkret. Yang ketiga, ada sasaran atau target. Yang keempat, ada batas waktu. Yang kelima, ada alokasi anggaran atau dana. Lalu selanjutnya ada pendataan. Yang harus diperhatikan dalam pendataan barang adalah: yang pertama, jenis barang. Yang kedua, jumlah barang. Yang ketiga, kondisi atau kualitas barang. Yang keempat, sumber anggaran atau dana. Fungsi perencanaan penganggaran adalah untuk memutuskan rincian menurut standar yang berlaku terhadap jumlah dana yang telah ditetapkan, sehingga dapat menghindari pemborosan dari pelaksanaan sarana dan prasarana di persekolahan itu sendiri. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Saudari Anfauna Ilma. Sini saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang materi 3 di bagian 2, yaitu tentang pengadaan sarana dan prasarana.
Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan segala kegiatan yang dilakukan dengan cara menyediakan keperluan barang-barang ataupun jasa berdasarkan hasil perencanaan dengan maksud untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar dapat dilaksanakan secara lebih efisien dan efektif. Dapat lebih disimpulkan bahwa pengadaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan pengadaan semua jenis sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pendidikan yang telah berlangsung di sekolah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan sudah disebutkan di sini bahwa tujuan pengadaannya sarana dan prasarana pendidikan adalah untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar dapat dilaksanakan secara lebih efisien, efektif, atau tersusun dan terencana. Lalu di sini ada strategi atau beberapa alternatif cara dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, yaitu antara lain dengan cara membeli, menyewa, membuat sendiri, meminjam, ataupun dengan penerimaan hibah atau bantuan. Lalu di sini disebutkan prosedur-prosedur pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama yaitu ada dengan menganalisis kebutuhan dan fungsi sarana dan prasarana. Yang kedua, mengklasifikasikan sarana dan prasarana yang sedang dibutuhkan. Yang ketiga, membuat proposal sarana dan prasarana. Yang keempat, jika disetujui maka akan ditinjau. Yang kelima, setelah ditinjau dan disetujui, maka sarana dan prasarana akan dikirim ke sekolah yang mengajukan permohonan pengadaan sarana dan prasarana tersebut. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Wawan Kristiawan. Materi yang ketiga yakni pemeliharaan, penghapusan, dan perbaikan dalam sarana dan prasarana. Yang pertama, pemeliharaan. Pemeliharaan adalah perawatan suatu barang atau fasilitas dari kerusakan sehingga barang atau jasa tersebut tetap dalam keadaan baik dan siap saat. Dan selanjutnya yakni perbaikan. Perbaikan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki apabila ada kerusakan pada sarana dan prasarana yang sudah ada. Kemudian penghapusan. Penghapusan adalah suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar investasi karena dianggap sudah tidak berfungsi lagi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Saudari Anfauna Ilma. Lalu pembahasan keempat ada pengaturan inventaris. Pengertian inventaris sendiri adalah kegiatan melaksanakan pengurusan, pengaturan, pencatatan, dan pendaftaran barang atau hak milik seseorang atau disebut juga dengan inventarisasi. Inventarisasi dalam pendidikan dilakukan dalam rangka usaha penyempurnaan pengurusan, pengawasan, perencanaan, penyimpanan, pemeliharaan terhadap barang-barang yang ada di sekolah. Barang-barang yang ada di sekolah tersebut diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ada barang yang inventaris dan ada barang yang bukan inventaris. Apa itu barang inventaris? Barang inventaris adalah merupakan keseluruhan barang perlengkapan sekolah yang dapat digunakan secara terus-menerus, contohnya seperti meja, buku, papan tulis, buku perpustakaan, dan masih banyak lagi. Sedangkan barang yang bukan inventaris adalah barang-barang yang bisa habis dipakai, contohnya seperti kapur tulis, kertas, karbol, tinta spidol, dan masih banyak lagi. Jadi di sini kegiatan inventaris atau pengaturan inventaris meliputi dua kegiatan, yaitu pencatatan dan pembuatan kode barang perlengkapan dan pelaporan kode barang perlengkapan. Jadi, manajemen inventaris adalah segenap proses pendayagunaan komponen-komponen yang ada dalam pendidikan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.